Halo Instituters, berjumpa lagi dalam segmen CG Knowledge. Nah, CG Knowledge itu apa sih? Tentunya kita akan membahas seputar dunia keuangan dan asuransi yang tentunya relevan dengan zaman sekarang. Nah, kalau untuk segmen hari ini kita bahas tentang apa ya? Nah, Instituters, beberapa artikel tadi menunjukkan ya, ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak membayarkan klaimnya. Jadi menyebabkan komplain kepada nasabah. Tapi tunggu dulu, kenapa sih perusahaan asuransi sampai tidak membayarkan klaimnya? Kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Tapi sebelumnya, Instituters tahu nggak sih, klaim itu apa? Klaim sendiri adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis atau ahli waris terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi jiwa dibuat. Instituters tadi udah tahu ya apa itu klaim ya, jadi tidak salah tafsir lagi pengertian klaim itu apa. Nah, yang berikutnya adalah tata cara pengajuan klaim. Jadi jangan sampai klaim kamu tidak dibayarkan karena kamu nggak tahu tata caranya. Bagaimana tata cara pengajuan klaim? Apabila suatu resiko terjadi, maka Anda perlu memastikan hal berikut. Yang pertama, pastikan polis masih aktif. Yang kedua, pastikan klaim yang akan diajukan tidak termasuk dalam pengecualian polis. Nomor 3, ajukan klaim sebelum batas waktu pengajuan. Dan nomor 4, isi formulir klaim dengan benar dan lengkap, serta lengkapi dokumen pendukung yang diisyaratkan. Nomor 5, pastikan rekening pembayaran klaim dalam kondisi aktif. Dan nomor 6, monitoring proses klaim dan tanyakan status jika belum ada keputusan sampai dengan batas waktu pemrosesan klaim. Nah, Instituters, tadi kita udah ngasih tips ya, supaya klaim kalian dapat segera dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, kalau yang sekarang, kenapa sih perusahaan asuransi sampai tidak membayarkan klaim kalian? Berikut beberapa hal-hal yang menyebabkan klaim asuransi tidak dibayarkan. Yang pertama, tidak termasuk dalam resiko yang dipertanggungkan. Yang kedua, status polis sudah tidak aktif. Yang ketiga, masuk dalam masa tunggu. Dan yang keempat, masuk ke dalam pengecualian polis. Lalu, dokumen klaim kurang lengkap. Serta telah melewati batas pengajuan klaim. Dan yang terakhir adalah masuk ke dalam ketentuan pre-existing. Apa sih pre-existing itu? Yaitu penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya. Jadi pada saat pengajuan, di situ tidak ada kejujuran pada saat menuliskan penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya oleh nasabah. Oke, Instituters, sekian untuk CG Knowledge hari ini. Jangan lupa untuk terus memantau video-video selanjutnya di segmen CG Knowledge, karena tentunya kita akan senantiasa berbagi ilmu seputar dunia asuransi dan dunia keuangan. Sampai jumpa di segmen berikutnya.